kita lawan PIK 2 ya, yang ada di Provinsi Banten. Jadi poinnya di situ ada bahasanya itu bukan udah publik ya. Jadi lahan tidak produktif. Mana ada. Orang saya juga bisa sekolah dari situ ya. Bahkan anak-anak saya juga jadi mahasiswa ya kan, sampai nikah dari situ hasilnya. Saya merasakan karena berdekatan sekali, pengurugan itu memang sangat mengganggu. Awalnya pada saat belum ada pergerakan di Tangerang Utara, khususnya di daerah Teluk Naga, tronton-tronton itu bekerja siang malam 24 jam. 24 jam mengganggu masyarakat yang sedang beraktivitas di malam hari, dan banyak korban yang sudah terjadi. Dampak dari pembangunan PSN itu berdampak secara langsung bagi penghidupan rakyat. Sekarang kalau misalkan ada yang bilang bahwa PSN PIK 2 nggak berdampak sama masyarakat, saya rasa acara ini tepat untuk mendengar, untuk dilihat bahwa PSN PIK 2 tidak ada untungnya sama sekali untuk kepentingan rakyat. Bukan kita anti pembangunan, bukan kita anti pembangunan, tapi pembangunan yang seperti apa yang bisa menguntungkan bagi kepentingan rakyat, terkhusus rakyat Banten Utara. Selanjutnya, ini adalah satu perwakilan dari yang menurut saya adalah suatu kejadian yang aneh, di mana orang bekerja mencari penghidupannya, bekerja sama dengan kemitraan oleh lembaga kementerian KLHK, dan ujung-ujungnya dia malah dianggap bahwa tidak pernah ada, hutan itu tidak produktif, bahwa tempat itu tidak pernah ada penghidupan bagi masyarakat. Mungkin saya panggilkan, yaitu dari perwakilan di Kronjo yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan LMDH, untuk bisa maju ke depan, yaitu Pak Haji Magdis, untuk menambah referensi kita bahwa PSN PIK 2 memang membahayakan bagi kepentingan rakyat. Ya, silakan Bu. Ya, silakan untuk menyampaikan bagaimana keresahan yang terjadi di sana. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini sepi teman ya. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Perkenalkan, nama saya biasa panggil Haji Heru, Bang Khalid panggilannya. Nah, ini samping saya senior saya juga Pak Ade Prihatin. Kebetulan dia juga mantan investor luar negeri dulu. Sengaja ini salah satu pembina dan pembimbing kami di LMDH ya, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, khususnya di Kecamatan Kronjo. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa LMDH itu dari tahun 90-an itu sudah ada. Dulu KTH namanya, program perhutani, kelompok tani hutan. Setelah itu PHBM, pengelola hutan bersama masyarakat. Nah, sekarang agak keren namanya LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Nah, itu dinaungi oleh Petak 1 KRP Tangerang, BKPH Serang. Nah, di situ ada petugas-petugasnya dari mulai porter, terus mantri ya, Asper, ADM, sampai dulu ada Ajun Komisaris. Luas lahan di Kronjo itu khusus perhutani ya, ada 71 hektar terbagi 2 desa. Desa Pagedang Ilir 41 hektar dan Desa Kronjo 30 hektar. Di situ di dalamnya ada objek warna wisata Jarah Pulau Cangkir.
mungkin semua juga tahu ya, di dalamnya ada anak raja, Pangeran Jaga Lautan atau Syekh Waliuddin. Nah, ironisnya setelah kami lihat listnya tidak ada wisata religi di dalamnya. Wah, pencemaran ini nanti. Nah, dari situ kita mulai bergerak, insya Allah. Nah, di sini Bapak Ibu, insya Allah sepakat kita lawan PIK 2 ya, yang ada di Provinsi Banten. Jadi poinnya di situ ada bahasanya itu bukan udah publik ya. Jadi lahan tidak produktif. Mana ada. Orang saya juga bisa sekolah dari situ, ya. Bahkan anak-anak saya juga jadi mahasiswa, ya kan? Sampai nikah dari situ hasilnya. Itu mana ada. Karena di situ ada program-program unggulannya juga. Satu THL itu, rehabilitas hutan lindung. Itu udah pasti. Berarti di dalamnya ada kegiatan dan juga silvofishery. Ada tanaman dan ikan tentunya ya. Nah, di sini banyak hasilnya dan manfaatnya. Mungkin itu aja. Nanti kita paparkan ke kakak saya, Kade. Itu aja ya. Intinya lahan kehutanan jangan sampai ada pengurugan, itu aja. Karena manfaat mangrove itu lebih banyak, ribuan manfaat. Ya, oke. Terima kasih. Kita giliran senior saya yang bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade. Saya kebetulan bersama adik saya Haji Magdis atau Heru. Selama ini kalau Bapak Ibu main ke Pulau Cangkir, di situ melihat banyak pohon mangrove. Inilah dia orangnya yang selalu konsisten sampai dengan saat ini membudidaya mangrove. Berapa ratus ribu yang sudah kami produksi untuk wilayah Kabupaten Tangerang. Dengan nama organisasi kecil kami, di situ ada Mapuca, Mangrove Pulau Cangkir. Jadi kalau Bapak Ibu melihat pohon-pohon mangrove sepanjang pesisir pantai Pulau Cangkir, ya beliau inilah yang memang sampai dengan saat ini tetap eksis menanam mangrove tanpa ada yang membayar Bapak Ibu. Satu lagi, kebetulan kami tinggal di Desa Pagedangan Ilir, di mana imbas dari adanya PIK 2, saya merasakan karena berdekatan sekali pengurugan itu memang sangat mengganggu. Awalnya pada saat belum ada pergerakan di Tangerang Utara, khususnya di daerah Teluk Naga, tronton-tronton itu bekerja siang malam 24 jam. 24 jam mengganggu masyarakat yang sedang beraktivitas di malam hari, dan banyak korban yang sudah terjadi. Selanjutnya, yang dirasakan petani, khususnya petani di Pantura Tangerang, apa yang disampaikan Pak Haji yang dari Muncung, itu terjadi di setiap desa, Pak. Dengan semena-mena langsung menguruk lahan pertanian yang harusnya para petani ini bisa bercocok tanam. Tahun ini semua tidak ada yang bercocok tanam. Itu yang terjadi. Kemudian lagi, dampak lingkungan yang terjadi di Kecamatan Kronjo, Bapak Ibu bisa lihat, nanti Bapak Ibu bisa survei, Desa Bakung, Desa Blukbuk, Desa Gandaria, tanahnya habis digeruk untuk pengurugan. Jadi teman-teman aktivis lingkungan boleh survei langsung ke lapangan, boleh melihat kejadian-kejadian yang merugikan banyak masyarakat. Kemudian lagi banyak yang sudah disampaikan juga oleh teman kita yang dari Dadap. Kebetulan kami ini juga, saya sebenarnya aktif di LKPI, Pak, Lembaga Kelautan Perikanan Indonesia, di mana para nelayan yang bekerja di laut itu daerah tangkapannya menyempit karena dipagari, Pak, dipagari.
Jadi Bapak Ibu, kami juga membina sekitar 20 nelayan yang kebetulan abang saya adalah pekerjaannya ya memang menjadi pembina nelayan. Artinya hasil tangkapan dikelola oleh abang kami, punya 25 perahu. Betul apa yang dikatakan teman-teman kita dari Dadap. Kita menangkap ikan di sebelah pik 1, pik 2 diusir Pak. Diusir. Sementara itu laut adalah hak semua warga negara Indonesia. Akhirnya mereka Pak saat ini karena ruang gerak, mata pencaharian mereka menyempit. Bapak Ibu juga boleh survei. Itu yang terjadi. Kemudian Bapak Ibu lihat kalau di YouTube mungkin mangrove yang ada di muara dari Dadap sampai Keronjo sudah dipublikasikan, dijadikan wisata mangrove oleh PIK 2. Sementara aktivis yang menggerakkan, yang menanam tidak ada yang dilibatkan. Kemudian ya diambil paksa. Artinya kita ini ya melongo. Kita jadi penonton. Kemudian tahun 2020 kami juga dapat laporan dari warga yang tadinya harga tanahnya NJOP-nya di atas 100 turun Pak bayar pajaknya. Karena teman saya ini nanya, Pak Haji Agus namanya. Kebetulan hari ini nggak bisa hadir. Sampai ada 3 kali penurunan. Jadi secara sistematis pemerintah ini memang membantu oligarki untuk menurunkan harga NJOP. 2007 aja Bapak, kalau Bapak Ibu tahu di Keronjo ada PSN juga Pak. Ya udah. Karena beri. Iya siap. 2007 itu PLTU Pak untuk pembebasan lahannya 150.000. Sekarang tahun berapa Pak? 2024 kenapa jadi 50.000? Bukannya harga naik, malah hancur, malah turun karena memang kita dijajah, rakyat kita dijajah, masyarakat Banten dijajah. Kita harus lawan Pak. Sebenarnya masih banyak Pak dampak dari PIK 2. Cuman karena waktunya break, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih perwakilan dari Keronjo. Berhubung waktu kita untuk istirahat sholat zuhur, mungkin kita bisa break terlebih dahulu karena masih banyak nanti perwakilan masyarakat yang masih akan menyampaikan tentang kondisi yang dialami di masing-masing tempat.